Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Salam jumpa Gembala baik dan murah hati. Selamat bertemu lagi dalam Oase Rohani Katolik hari Minggu. Hari Minggu biasa ke-15. Pada hari ini kita akan temani oleh Romo Diosesan Aloysius Susilo Wijoyo atau kita kenal akrab dengan panggilan Romo Susilo, dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Baiklah, kita menyapa salam damai kepada Romo Susilo yang sudah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Salam damai Romo. Salam damai Marita dan para pendengar Oase Rohani yang terkasih. Apa kabar Romo? Luar biasa. Amin. Baiklah, kita akan buka jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Susilo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa di dalam lubuk hati kami, yang telah Kau goreskan perintah-perintah-Mu, dan melalui Yesus yang Kau jelaskan bagaimana kami hendaknya melaksanakan kehendak-Mu. Perkenankanlah kami menunjukkan belas kasih dan cinta kasih-Mu kepada mereka yang sedang menderita, sebagaimana Yesus Kristus telah memberikan teladannya. Dengan pengantaraan Kristus, Allah yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Ya, para pendengar setia Gembala baik dan murah hati, untuk yang pertama kita akan menyimak bacaan dari kitab Ulangan bab 30 ayat 10 sampai 14. Pada waktu itu Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melaksanakannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melaksanakannya? Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan menyimak Mazmur tanggapan berikut ini. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia,
Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 15 sampai 20. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyimak sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sabda-Mu adalah roh dan kehidupan. Sabda-Mu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus,
Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia? Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar terkasih, Gembala baik dan murah hati, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh Romo Susilo untuk kita semua. Romo, dari bagian pertama, apakah yang ingin disampaikan dari bacaan yang pertama ini? Baik, Marita dan para pendengar Oase Rohani yang terkasih, selamat hari Minggu. Dan selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-15. Iya. Ada 3 bacaan ya. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 30 ayat 10 sampai 14. Lalu ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 15 sampai 20 dan Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Kalau kita memakai logika untuk menghubung-hubungkan, bisa saja baik bacaan pertama, kedua maupun ketiga. Mungkin kita lebih senang kalau mencoba bagian mana yang bisa kita hubungkan. Yeah. Bagian pertama misalnya pada ayat 10 dikatakan, "Hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Ini hampir sama semangatnya dengan bacaan Injil yang kita dengar hari ini, di mana kalau kita juga mengasihi Tuhan itu dengan segenap. Kata segenap itu artinya dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Jangan setengah-setengah. Nah, sementara di dalam bacaan kedua, yang dimaksud Tuhan Allahmu dalam konteks yang kita imani adalah Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi berarti mengimani Tuhan yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Lalu dalam bacaan Injil kita tahu bahwa Yesus berhadapan dengan ahli Taurat dan Yesus mempunyai cerita tentang orang Samaria yang baik hati, yang intinya adalah kalau ingin melakukan hukum kasih itu harus dengan segenap, dengan sungguh-sungguh, dan dengan demikian mengasihi Allah harus konkret sampai mengasihi manusia. Karena Allah tidak kelihatan, Allah hadir dalam diri sesama kita yang kelihatan. Adalah pembohong besar orang yang mengatakan, "Aku mencintaimu Tuhan," tapi dia membenci sesamanya, sesama manusia. Jadi
benang merah menghubungkan bacaan satu, bacaan kedua dan Injil, itu Marita. Tapi mari kita lihat beberapa yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah soal kata bersungguh-sungguh. Saya senang kata segenap itu. Ada kecenderungan dari kita itu mau melakukan segala sesuatu tetapi dengan setengah-setengah gitu ya. Tidak dengan segenap gitu ya. Kita kan tahu ada bilangan ganjil genap ya tah. Iya. Kalau setengah-setengah itu rasanya ganjil. Kata rasanya ganjil itu kan konotasinya negatif gitu ya. Tapi kalau genaplah sudah, itu berarti sempurnalah gitu ya. Maka sejauh saya tahu setengah itu yang paling enak cuma telur setengah matang. Tapi kalau orang setengah-setengah gitu ya, Setengah-setengah. nah, itu nggak enak gitu. Bahkan yang paling buruk adalah kalau dibilang, wah dia mah agak setengah gitu ya. Itu artinya dia tidak normal gitu ya. Coba Anda bayangkan kalau melihat orang menyapu lantai tapi setengah-setengah. Akhirnya tidak terlalu bersih. Masih ada sampah, lembut atau kotoran yang terkumpul di beberapa bagian. Ini rasanya bikin sepet mata gitu ya. Kamu tuh mau nyapu sungguh-sungguh atau tidak sih gitu ya. Ini kan bisa dirasakan ya kalau dalam konteks pekerjaan yang lain juga. Mencuci piring dengan tidak sungguh-sungguh, yang masih ada sabunnya ya. Lalu kita juga melihat pekerjaan yang tidak tuntas dikerjakan, lalu masih misalnya harus 10 tapi baru 7 atau 8. Ya, aduh tanggung banget, kenapa nggak sekalian aja gitu ya. Nah, ternyata ini juga bisa terjadi pada kita, pada Marita, pada saya dan para pendengar semuanya. Kita sering melakukan banyak hal itu dengan setengah-setengah. Dan dasar dari setengah-setengah itu adalah sebenarnya soal spirit. Ya. Kalau udah ngomong spirit itu berarti soal semangat. Ya. Nah, spirit itu sangat dekat dengan kata spiritus. Bahasa Latin itu artinya roh, gitu ya. Maka kita harus mengundang Roh Kudus untuk memberi semangat baru. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Mungkin memperbaharui pikiran kita, memperbaharui hati kita, memperbaharui jiwa semangat kita, agar kita melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Terutama mulai dengan lingkaran yang kecil. Kita lakukan itu di keluarga. Suami, istri, anak, pertama dasarnya harus mencintai sesama anggota keluarga dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Marita, kalau dicintai suami setengah-setengah nggak enak ya. Nggak enak. Dicintai anak setengah-setengah kan juga nggak enak ya. Iya. Tapi juga suami dan anak Marita juga rasanya tidak enak kalau Marita mencintai mereka dengan setengah-setengah. Kita masih kenal dulu ada penyanyi pengamen jalanan, tiba-tiba cepat terkenal tapi tiba-tiba dia meninggal cepat juga. Namanya Mbah Surip. Ya, dengan lagunya Tak Gendong Kemana-mana. Dia tuh membuat sebuah kata yang sering diulang oleh banyak orang. I love you full. Itu ya, masih ingat ya Marita? Iya, masih. Ya, kata I love you full ya, entah bahasa Inggrisnya itu tepat atau enggak. Yang intinya adalah ya kalau mencintai itu dengan segenap hati, dengan full, jangan setengah-setengah. Maka seluruh action dari semangat cinta itu akan terlihat. Dan orang bisa menilainya. Nanti dari lingkaran keluarga itu lalu berkembang ke lingkaran tetangga. Tetangga itu berarti bisa masuk kategori lingkungan gereja,
secara teritorial, ada tetangga kita yang Katolik juga. Ada juga lingkungan masyarakat. Secara teritorial kita adalah menjadi warga masyarakat. Lalu kalau yang masih anak-anak, lingkungan sekolah, lingkungan kampus. Kalau yang dewasa, lingkungan kerja. Dan yang lebih luas lagi, dimanapun kita berada. Karena ada pepatah, what you do it out of love, you do it beautifully. Apa yang kamu lakukan keluar dari rasa cinta, kamu akan melakukannya dengan indah. Tapi kalau dilakukannya asal-asalan, tidak dengan cinta, apalagi hanya karena upah, maka akan kelihatan ini mentalitas apa, spirit apa yang sedang dibangun. Nah, hari ini kita ingin melihat punya spirit kata segenap. Dan dalam konteks rohani kalau dikatakan, hendaklah engkau ya berbalik kepada Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, ya tentu saja kita tahu kata-kata yang sangat indah ini. Deus caritas est, Allah adalah kasih. Jadi kembali kepada Allah berarti kembali kepada spirit intisari. Apa yang diajarkan Allah adalah kasih. Bagaimana kita hidup dengan segenap cinta kasih itu kepada sesama yang kita jumpai di keluarga, di lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Nah, tentang apa yang kita lakukan, ya macam-macam hal. Iya. Mulai dengan yang paling sederhana, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu sangat sederhana. Sampai kepada nanti action yang tentu saja membuat orang itu merasa terbantu dengan kehadiran kita. Gitu ya. Ada orang yang begitu murah hati karena dia punya uang. Dia bisa berbagi atas nama cinta. Titipan Tuhan. Rezeki yang diberikan Tuhan itu. Tapi kalau kita gak punya uang, tidak harus kita memberi uang. Mungkin kita diberi anugerah Tuhan, kecerdasan pikiran, ya kita beri ide yang bisa membuat orang lain juga punya jalan keluar dan bisa bersyukur dan tersenyum. Tapi kalau kita gak terlalu kaya dan gak terlalu cerdas, kita juga bisa memberi tenaga kita, memberi bantuan. Ikut serta misalnya mengantar orang sakit ke UGD misalnya. Atau ikut serta membantu memasak kalau kita pandai memasak. Ikut serta membantu mengantar undangan dan lain sebagainya. Ada banyak cara. Tidak harus uang, tidak harus ide karena kepandaian. Juga tidak harus tenaga jika kita memang berbadan lemas. Kita cukup hadir saja dalam pertemuan itu sudah membuat orang lain senang. Asal hadirnya atas nama cinta. Ya, aku tuh hadir karena aku tulus ingin memberi perhatian kepada lingkungan misalnya. Kalau itu pertemuan lingkungan. Kepada PKK kalau itu pertemuan PKK. Kepada RT RW kalau itu pertemuan RT RW. Ada banyak cara untuk mengungkapkan cinta kasih dalam bentuk action. Bahkan nih ya, Marita, kita dalam keadaan sakit pun bisa tetap memberikan sesuatu kepada sesama. Yakni dengan dalam keadaan di rumah, entah duduk, entah terbaring, kita berdoa, semoga perjalananmu lancar. Semoga acara kita semua lancar. Semoga semuanya akan berjalan dengan baik. Di lingkungan gereja, lingkungan warga, atau di keuskupan ini, atau di gereja universal, atau di negara kita Indonesia, atau di dunia ini menjadi lebih baik. Doa itu juga bagian dari ungkapan cinta kasih yang tidak kalah indahnya. Asal dilakukan jangan setengah-setengah. Iya, dengan sungguh-sungguh dengan ya. sungguh-sungguh berdoa.
Apalagi doa ya, bukan hanya dengan sungguh-sungguh saja, tapi dengan sepenuh iman. Ya, ada orang bilang doa itu bukan banyaknya kata-kata tanpa hati, tapi boleh sedikit kata tapi dengan hati. Itu Marita yang bisa saya sampaikan pada bagian pertama. Iya, terima kasih Romo. Semoga menjadi bekal bagi para pendengar yang terkasih dan menjadi inspirasi bagi para pendengar yang terkasih. Kita cukupkan dahulu bagian pertama ini, kita hentikan dan kita simak sebuah lagu untuk menutup pertemuan bagian pertama tersebut. Bagaikan roti yang diberkati, dipecah lalu dibagi. Itulah hidup yang ekaristis, diutus untuk berbagi. Berbagi, berbagi, berbagi dengan cinta kasih. Berbagi, berbagi, mari kita berbagi. Semua harta yang kita punya adalah titipan Tuhan. Betapa indah bila berbagi pada yang papa dan miskin. Berbagi, berbagi, berbagi dengan cinta kasih. Berbagi, berbagi, mari kita berbagi. Bagaikan roti yang diberkati, dipecah lalu dibagi. Itulah hidup yang ekaristis, diutus untuk berbagi. Berbagi, berbagi, berbagi dengan cinta kasih. Berbagi, berbagi, mari kita berbagi. Semua harta yang kita punya adalah titipan Tuhan. Betapa indah bila berbagi pada yang papa dan miskin. Berbagi, berbagi, berbagi dengan cinta kasih. Berbagi, berbagi, mari kita berbagi. Mari kita berbagi. Dialog Iman Katolik. Para gembala baik dan murah hati, di bagian kedua ini dalam Oase Rohani Katolik hari Minggu biasa ke-15 tanggal 10 Juli 2016, Romo Aloysius Silowijoyo dan saya Bernadette Marita akan membahas lebih lanjut mengenai hal-hal yang penting yang akan mewarnai hari Minggu Anda. Dan sebelumnya saya informasikan kepada Anda yang ingin bertanya ataupun memberikan usul dan saran, Anda dapat kirim melalui alamat SMS kami ke 0822 1036 1555, 0822 1036 1555, atau bagi Anda yang ingin sharing iman, kami tunggu di orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita akan kembali ke Romo Diosesan Aloysius Silowijoyo membahas masalah ataupun perkembangan yang berikutnya. Tentang apa, Romo? Baik Marita dan para pendengar Oase Rohani yang terkasih. Tadi bacaan pertama, kedua, dan ketiga sudah bisa dihubungkan dengan kata
kembali kepada Allah dengan segenap hati, dan kata kuncinya adalah Deus Caritas Est, ada Allah adalah kasih. Nah, ternyata di dalam bacaan Injil ditegaskan lagi bahwa Yesus berjumpa dengan ahli Taurat. Ahli Taurat itu bertanya, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Lalu akhirnya Yesus bertanya balik kepada ahli Taurat itu, apa yang ditulis di kitab Taurat? Lalu ahli Taurat itu menjawab sendiri, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus tinggal membuat gong, ya kalau gitu perbuatlah itu. Tetapi ahli Taurat tetap gak mau kalah dan bertanya, kalau gitu siapakah sesama manusia itu? Lalu Yesus bercerita tentang ada orang yang turun dari Yeriko ke Yerusalem. Maaf, dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu dia dirampok habis-habisan sampai dipukuli dan orang meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Lalu melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada setidaknya beberapa action yang dia buat. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, lalu menyiraminya dengan minyak dan anggur, lalu menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Itu berarti dia malah berjalan, yang sakit itu ditaruh di keledainya. Ini luar biasa pengorbanannya. Lalu membawa ke tempat penginapan, lalu merawatnya. Lalu keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Lalu mengatakan, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali lagi. Berarti kan dia tuh sebenarnya lagi repot gitu ya. Iya. Di tengah kerepotan pun masih mau menolong. Iya ta. Hari gini nolong orang tuh ngapain? Repot-repot, kayak nggak banyak kerjaan aja, gitu ya. Maka ada kemungkinan ini orang Lewi, Pak Imam itu melihat tapi nggak tergerak hatinya. Barangkali juga nggak mau repot nolong orang, gitu ya. Masih banyak kesibukan lainnya, gitu ya. Lalu akhirnya Yesus bertanya, menurut pendapatmu siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lagi-lagi ahli Taurat yang bertanya, ahli Taurat yang menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus tinggal menggongkan apa yang dikatakan ahli Taurat. Pergilah dan perbuatlah demikian. Kata kuncinya adalah setelah tahu, action. Jangan cuma tahu doang. Gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah kita dipertontonkan setidaknya 3 tipe manusia. Tipe imam, tipe Lewi, dan tipe Samaria. Tipe imam itu ya melihat tapi melewatinya dari seberang jalan. Ya, Lewi itu juga melihat dan melewatinya dari seberang jalan. Jadi baik imam maupun Lewi hanya melihat tapi melewatinya. Dari seberang jalan itu berarti gak mau mendekatinya, gitu ya. Lalu tipe orang Samaria yang datang, ya, padahal dia juga sedang dalam perjalanan, ya tidak dalam keadaan menganggur, ya.
Setelah melihat hatinya tergerak oleh belas kasihan dan melakukan banyak action, itu berarti dia mengetahui, tetapi dia mau berbuat sesuatu. Karena apa? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kata belas kasihan itu adalah kasih. Deus caritas est, Allah adalah kasih. Nah, kalau kita berbuat kasih, di situ Allah hadir. Ubi caritas et amor Deus ibi est. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Ya, disitulah orang Samaria melakukan kegiatan atau action atas nama kasih dengan sungguh-sungguh. Kesungguhannya itu, actionnya itu jelas. Dia membalut luka, menyiraminya dengan minyak dan anggur, kalau kita alkohol ya, supaya nggak infeksi ya. Lalu menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawa ke tempat penginapnya, lalu merawatnya. Coba, lalu masih harus mengeluarkan uang untuk balik lagi ke situ. Habis waktu, habis tenaga, habis pikiran, habis uang. Itulah pengorbanan. Tadi di bagian awal kan kita bisa, bagi yang punya uang beri uang, bagi yang punya kecerdasan beri ide, bagi yang punya tenaga beri tenaga, bagi yang punya waktu beri kehadiran. Bahkan dalam keadaan sakit pun orang masih bisa berbagi doa. Nah, kebetulan ini dia tidak sakit, dan kebetulan punya uang, punya tenaga, punya pikiran bagaimana menolong. Dia lakukan itu semua, dia eksplor dengan segenap hati. Uang ini titipan Tuhan, pikiran ini juga dari Tuhan, tenaga ini dari Tuhan, keledai ini juga dari Tuhan. Aku kembali lakukan untuk Tuhan melalui sesama, dan bahkan sesama yang sedang terkapar menderita. Maka nggak ada jalan lain. Kalau kita udah tahu dan mendengar bacaan Injil hari ini, kata-kata Yesus 2 kali yang dikatakan kepada ahli Taurat, pergilah dan perbuatlah demikian. Dia tinggal actionnya aja. Banyak loh di sekitar kita ini orang yang LKMTD. LKMTD, iya. Apa itu? L, lemah. K, kecil. M, miskin. T, tersingkir. D, difabel atau cacat. Banyak kan? Iya. Nah, tinggal kita cuma melihatnya, jadi penonton tanpa tergerak hati untuk peduli dan menolongnya. Hidup adalah pilihan. Sama, Tuhan juga memberi pilihan kepada imam, kepada Lewi, dan kepada orang Samaria. Tapi imam dan Lewi memilih melewatinya. Sementara orang Samaria memilih menolongnya. Kita juga boleh loh meniru imam dan Lewi melewatinya, karena hidup adalah pilihan. Tapi hari ini setidaknya kita diajak, jangan milih yang itu, tapi pilihlah gerakan yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati, yang setelah melihat tergerak hatinya lalu action terhadap yang lemah, yang kecil, yang miskin, yang tersingkir, dan yang cacat. Ada di sekitar kita. Sebenarnya mereka ketika hadir dan kita melihat dengan mata, mata itu memberi sinyal kepada hati dan hati tergerak. Tapi kita masih punya kebebasan. Kebebasan itulah yang kadang-kadang membuat kita memilih action menolongnya atau tidak. Kata berbuatlah demikian merupakan ajakan, ayo tolong. Dan setelah tolong jangan setengah-setengah, tapi harus dengan segenap hati, segenap akal budi, dan dengan segenap hati. Sebab kalau menolong setengah-setengah nanti ya akhirnya gak sembuh, akhirnya gak tertolong gitu ya. Maka tuntas itu penting. Maksud saya tuntas adalah ya kita kan harus do the best, lakukan yang terbaik sampai selesai.
Tuhan kita Yesus pun ketika dia berusaha taat kepada Bapa dengan mau memanggul salib, dia jatuh yang pertama. Sebenarnya Yesus punya kebebasan untuk tidak berdiri lagi dan memanggul salib, tapi dia memilih memanggul salib. Jatuh lagi yang kedua. Pada saat itu pun juga punya kebebasan untuk memilih tidak melanjutkan memanggul salib, tapi dia memilih memanggul. Lalu jatuh lagi yang ketiga. Punya kebebasan lagi untuk mengatakan stop, selesailah. Tapi Yesus memilih memanggul terus. Sampai akhirnya Yesus wafat di kayu salib dan tuntas ketika Yesus bersabda, "Consumatum est," selesailah, sudah. Wah, itu kebahagiaan yang paling dahsyat. Sama seperti orang Samaria, walaupun tidak digambarkan di sini, saya kira kegembiraan yang dahsyat ketika akhirnya boleh melihat orang yang terkapar yang ditolongnya itu sedikit tersenyum dan berkata, "Thank you," atau terima kasih. Dan segar kembali, sehat kembali, dan hidup. Wah, jadi konsep kebahagiaan atas nama cinta adalah bahagiakanlah orang lain. Melihat orang lain itu bahagia melalui aku. Rasakan bedanya. Artinya rasakan sendiri, ini bukan teori. Kita akan jauh lebih bahagia melihat orang yang boleh kita bahagiakan. Nah, itulah kalau sering kita lakukan dalam kehidupan, kita akan memperoleh kehidupan kekal kelak. Walaupun dalam ajaran gereja Katolik tidak ada konsep pahala. Tinggal udah perbuatlah demikian. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Jadi setelah kita mendengar nggak ada jalan lain, jangan cuma dengar doang, tekun melaksanakannya. Itu Marita. Ya, terima kasih Romo. Wah, sungguh luar biasa hari ini ya para pendengar terkasih. Bagaimana kita diajak untuk Deus Caritas Est. Allah adalah kasih yang harus kita cintai, harus kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan baik kita dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah tadi ya Romo ya. Kepada sesama. Kepada sesama. Terutama sesama yang lemah, kecil, miskin, tersingkir dan cacat. Iya. Atau sedang menderita dan membutuhkan pertolongan kita. Dan itu gak kurang-kurang, ada selalu di sekitar kita. Iya, amin Romo. Terima kasih Romo. Semoga para pendengar terinspirasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik setelah menyimak dari siaran hari ini. Romo, bagaimana dengan perbuatan yang setengah-setengah kalau orang melakukan setengah-setengah? Ya tentu saja seperti tadi disinggung pada bagian awal, melakukan setengah-setengah itu berarti tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang mengajak kita untuk melakukan dengan segenap hati, segenap akal budi, dan dengan segenap jiwa. Akhirnya kalau setengah-setengah ya tidak tuntas. Yang tidak tuntas itu nyapu gak bersih, bikin sepet mata. Kan berarti nyapunya gak tuntas gitu ya. Sama, pekerjaan yang gak tuntas itu ya tentu saja tidak bisa diterima dengan nilai A. Ya, paling akhirnya ya bukan lulus dengan pujian tapi lolos saja gitu ya. Apakah kita mau punya semangat yang setengah-setengah atau semangat yang full dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi? Itu hidup adalah pilihan, ada pada kita. Satu yang gak hilang dari kita tuh kebebasan untuk memilih gitu ya. Kalau hari ini kita diajak untuk memilih, mari pilihlah yang dengan segenap dan jangan setengah-setengah gitu ya. Saya hanya teringat kalau kita melakukan segala sesuatu, bayangkanlah seolah-olah orang itu melakukan itu pada kita. Gimana kalau kita juga lagi butuh pertolongan dari seseorang, lalu orang itu mau menolong kita tapi setengah-setengah. Akhirnya kita gak tertolong secara tuntas. Itu kan gak enak. Iya. Gitu. Kira-kira seperti membantu tapi bantuannya gak pernah full. Akhirnya ya gak tertolong. Maksudnya aku tuh mau berobat
gitu. Bukan sekedar diberi uang transport. Nanti uang untuk berobatnya mana gitu ya. Harusnya kalau uang transportnya 10.000, berobatnya 100.000, ya berilah 110.000, jangan hanya 10.000. Tapi kalau kita memang belum mampu, kita diberi akal budi kan ya, untuk mengajak teman lain ngumpulkan uang. Kita boleh 10.000 kalau mampunya 10.000. Mungkin ada 5 teman lagi yang bisa memberi 20.000 atau 30.000 atau 10.000 atau 5.000. Akhirnya terkumpullah 110.000. Dengan menggunakan segenap akal budi, akhirnya kita juga bisa mengajak orang lain menolong orang itu dengan tuntas. Gitu. Jangan hanya menolong setengah-setengah. Kira-kira begitu. Iya, terima kasih Romo. Wah, sungguh luar biasa para pendengar terkasih bahwa kita harus menolong orang dengan tuntas. Maka Romo Aloysius Susilo Wijoyo dan saya Bernadette Marita harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Salam damai dan juga selamat beraktivitas dengan tetap bersemangat dan tersenyum. Kita akan tutup dengan doa dan juga berkat Tuhan melalui Romo Susilo. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas hari ini kami mendapatkan inspirasi untuk kembali memilih ajakan Yesus, mengasihi sesama yang menderita dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Mampukan kami meneladan orang Samaria yang baik hati, yang tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong sesama. Doa ini ya Bapa kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan perjuangan hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita marilah bergerak, melangkah maju bersama. Pergilah, kita diutus, jadilah terang dan garam dunia. Marilah kita saling mengasihi, marilah kita saling mengampuni. Marilah kita
Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta, yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.